kali ini saya dan tim Manjang Desa sedang berada di Nagari Ulakan, Sumatera Barat. Nah, di sini ada tempat wisata baru nih, namanya Grintalau Park. Nah, di sini selain menyediakan destinasi wisata, edukasi, dan di sini kita akan mengintip bagaimana nih unsur pemberdayaan masyarakat desanya. Teman-teman sahabat desa pasti penasaran kan, saya akan mewawancarai siapa nih sebagai key personnya. Nah, kalau gitu, ayo ikutin saya. Kita belum kenalan, aduh, kata orang tak kenal kata sayang nih. Iya. Kita kenalan dulu. Abang dari mana? Abang dengan siapa? Oh, nama itu biasa sehari-hari itu Sahrul. Sahrul, Mubarak, ya. bisa dipanggil Sahrul. Sahrul. Di sini sebagai ketua BPD. BPD. Cuman kalau di Sumbar itu namanya Bamus, karena di Sumbar itu kan Nagari. Jadi kita Bamus Nagari. Jadi ketua Bamus. Sekaligus juga sebagai ketua Pokdarwis Grintalau Park gitu. Pokdarwisnya juga, BPD juga tadi ya. Jadi kita mulai lagi nih. Dari depan itu apa itu? Saya penasaran nih. Kalau di depan itu awal dari simpang tadi itu ada Tugu Kepiting. Tugu Kepiting ya. Nah, Kepiting itu adalah salah satu ikon dari Nagari Ulakan karena kita berada di pesisir pantai. Oh, ini berarti banyak kepiting di sini Banyak. ya. Jadi rata-rata masyarakat di sini selain melaut, kesehariannya juga menangkap kepiting bakau. Kepiting bakau. Ya, kepiting bakau. Seiring berjalan waktu, kita mendapatkan program dari Kemendes. Oh, ada ini termasuk Ya, program Kementerian Desa. Kita termasuk salah satu dari 124 desa se-Indonesia. 100 Kurang lebih 124 desa se-Indonesia. se-Indonesia. Kita mendapatkan salah satunya Nagari Ulakan mendapatkan program dari Pitpel Kemendes PDT RI gitu. Keren. Nah, jadi seluas berapa nih kira-kira nih? Kita merencanakan kalau untuk luas wilayah kita itu kurang lebih 15 hektar. 15 hektar. Cuman, katanya di sini nih jalurnya terpanjang nih ya. Iya. Ide kita awal itu kita melakukan studi ke tempat-tempat yang lain. Itu di Kalimantan Utara ada trekking sepanjang 1,4. 1,4. Trekking untuk di sekitar di sekitar rawa-rawa atau di pantai itu. Nah, dari ide itulah maka kita merancang dengan program tadi membuat trekking yang lebih panjang daripada Kalimantan Utara. Nah, hadirlah sepanjang 1,8 km. 1,8 km. Inilah dia bentuknya aja seluas 1,8. Cuman kita juga mendapatkan apresiasi bahwasanya kita melakukan pembangunan trekking yang panjang ini itu hanya menggunakan tukang-tukang lokal. Kita tidak menggunakan tukang-tukang impor. Cuman semua masyarakat yang memiliki keahlian di bidang pertukangan kita kumpulkan itu. Berarti termasuk memberdayakan warganya ya? Karena program dari Kemendes itu kan pengembangan ekonomi lokal. Selain kita memajukan ekonomi masyarakat, kita juga memberdayakan masyarakat. Jadi Grintalau Park itu hadir dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Cuman kedatangan kita juga mendapatkan apresiasi dengan kedatangan Deputi Menko PMK kita kedatangan Deputi Menko PMK yang juga membawa beberapa menteri di bawahnya itu, termasuk Kemendes, kemudian di Kementerian Pariwisata gitu. Keren. Jadi datang ke sini itu merupakan satu kebanggaan masyarakat Nagari karena didatangi oleh beberapa menteri. Kalau biasanya kan cuma satu menteri gitu. Kalau ini langsung ini langsung beberapa menteri di bawah koordinator Menko PMK gitu. Bagus sekali. Nah, dari unsur pemberdayaannya dapat nih. Saya penasaran. Semenjak adanya Grintalau Park itu kurang lebih 100 masyarakat itu diberdayakan gitu. Jadi kurang lebih 100 masyarakat yang di sekitar sini semua berarti ya? Masyarakat Nagari Ulakan. Jadi kurang lebih 100 masyarakat bisa menggantungkan hidupnya di Grintalau Park. Itu bisa berupa dari Pokdarwisnya, kemudian kelompok usaha ekonomi masyarakat Nagari, dan juga dengan karena masyarakat ini kan juga ada memiliki link-link keluar, dia membuka paket-paket nanti bawa ke sini koordinasi dengan pengelola gitu. Wah, itu yang saya lihat tadi yang depan itu ada edukasi. Itu termasuk edukasi. Paket tadi ya. Nah, kita akan mengusung konsep ekowisata dan edukasi. Jadi wisata alam dan wisata edukasi. Kita di sini merancang karena
kita di pinggir pantai Parangpareman itu banyak terjadi perusakan lingkungan. Makanya kita mengusung konsep ekowisata dan edukasi. Kita wisata alam dan juga wisata edukasi. Kita membentuk alam tapi tidak merubahnya. Tidak cuman merusaknya, memperindahnya dengan bentuk yang lebih baik dari sebelumnya tanpa merusak. Gitu. Jadi kita tidak boleh egois nih, walaupun kita menggali potensi desa, tapi kita juga tidak boleh merusak. Kita hanya mempercantik desa kita. Nah, dari edukasinya nih, ini udah dari mana aja nih yang datang? Oh, kalau kita semenjak kita kan ada sistemnya, kita masuk secara konvensional, itu bayar tiket melalui tiketing, kemudian masuk swafoto, kemudian selesai. Nah, kita juga membuat paket, itu beberapa paket, ada paket family gathering, itu biasanya komunitas-komunitas ibu-ibu atau komunitas-komunitas yang lain, sekolah-sekolah juga sekolah, ada TK. Kita juga membuat paket studi banding. Oh, ada studi banding juga. Karena kan kita di 2020 itu kan kita ditetapkan oleh Menko PMK sebagai nagari untuk kemajuan ekonomi masyarakat gitu kan. Jadi kita termasuk nagari yang diutamakan untuk keberlanjutan di tahun berikutnya itu melalui Menko PMK. Harapannya nih untuk ke depan, ini kan masih berbenah nih, berbenah tempat wisata Grand Talau Park ini ya. Harapannya untuk ke depannya bagaimana nih? Kalau saya selaku aparatur nagari, itu karena saya sebagai orang yang diamanahkan oleh masyarakat sebagai perpanjangan tangan masyarakat, tentunya kita mengupayakan bagaimana kebahagiaan masyarakat. Jadi kita mengharapkan dengan adanya Green Talau Park ini bisa membantu perekonomian masyarakat yang sebelumnya tidak bekerja, bisa bekerja. Kemudian yang sebelumnya saat badai itu tidak bisa melaut, bisa ikut bergabung di sini itu. Nah, harapan kita nantinya kita bisa menjadikan Nagari Ulakan menjadi nagari yang mandiri. Kemudian kita maju, kemudian kita mengupayakan tidak ada masyarakat nagari yang putus sekolah. Itu kita upayakan. Makanya kita mengharapkan di tahun 2045 itu Nagari Ulakan sekurang-kurangnya sudah ada 1000 sarjanawan di Nagari Ulakan itu. Itu rencana kita di tahun 2045 gitu. Nah, jadi sahabat desa, kalau sahabat desa mau ke Grand Talau Park melihat edukasinya, melihat wisata pantainya yang sangat indah, ya sahabat desa, buat siapapun yang mau ke sini mengunjungi Padang nih, wajib nih ke sini Grand Talau Park. Nah, terakhir nih ada pesan-pesan untuk teman-teman perangkat desa atau teman-teman yang memberdayakan desa seperti abang nih. Kemungkinan kebanyakan desa atau nagari itu susah mencari potensi yang ada di nagari masing-masing gitu. Sebenarnya untuk potensi itu semua nagari pasti ada gitu. Potensi itu tidak cuma alam, tetapi juga dengan budaya. Banyak desa-desa atau nagari-nagari yang tidak punya alam yang bagus, cuman memiliki kebudayaan yang unik gitu. Nah, disitulah yang kita nagari bisa masuk atau desa bisa masuk, menjadikan itu potensi yang bisa menghasilkan gitu. Kalau seandainya itu dipergunakan dengan baik, masyarakat akan terbantu dan desa pun akan bisa mendapatkan PADES gitu, pendapatan asli desanya. Nah, gitu. Ini pesan yang sangat bagus ini buat pemuda-pemuda desa untuk terus menggali potensi desanya, walaupun bukan potensi alam, tapi juga bisa dari budaya. Gitu. Abang mau kemana nih habis nih? Mana tahu abang mau nemenin saya jalan-jalan? Oh, kita juga ada kedatangan tamu dari kementerian. Oh, sekarang ada tamu dari kementerian. Jadi mungkin mendampingin dulu gitu. Oh, abang mau mendampingi dari tim kementerian dulu ya. Kalau gitu saya undur diri dulu ya bang ya. Makasih. Wah, ada yang lagi nyantai nih. Gabung boleh? Boleh. Abang-abang awak kebetulan baru tiba dari Jakarta. Wah, turis nih, aduh. Dari Jakarta turis. Awak siap menjapuinya nih dari bandara. Bang lagi staycation ya di sini ya? Iya, nemenin dari Hong Kong. Oh, dari Hong Kong ya Allah. Dari tadi udah kemana aja nih? Mas-mas, mbak-mbaknya, abang-abang, kakak-kakak. Tadi awal lah, apa tadi ini? Aduh, melewati trekking itu kan. Trekking di mana itu? Itu aduh, jalan-jalan mau di kayu-kayu itu ah. Oh, di belakang itu ada trekking. Iya. Wah, saya pengen nyoba nih trekkingnya nih. Hutan mangrove. Ada hutan mangrove. Wah, saya belum pernah lihat tuh kebetulan tuh. Kalau di Jakarta itu di Peak tuh sama. Oh, sama. Oh iya.
Ya ampun. Sudah tuh singgah mana? ke itu ada rumah-rumah pohon itu. Oh, oh yang itu ya, yang tinggi itu ya, rumah pohon itu ya. Oh, saya belum nyoba ke situ tadi tuh. Nah, Memang dingin dia teh tuh. Di bawah nge. kok di sini panas ya, guys? Kiranya dinginnya pindah ke situ Oh, semua. dinginnya pindah. Pantainya Heeh. Bagus ya. nggak kalah lah sama daerah-daerah lain. Wah, nggak kalah sama daerah lain. Ini Mbak, Mas, gimana? Jangan komen, saya lagi makan, kata mama nggak boleh ngomong. Oh, kata mama nggak boleh ngomong kalau lagi makan, bener. Gimana? Awak nih apa dek? Mungkin dek lapang kan, sampainya lapang jadi awak tuh sanang sih bang bawaannya gitu. Mau healing juga jangan-jangan Iya, healing ya. healing. Gaya-gaya anak muda zaman sekarang ya, healing. Healing. softly. Feeling me softly. Nah, Mas-mas, Mbak-mbak nih ada harapan apa nih untuk wisata yang di sini? Khususnya Grand Talau Park. Harapannya itu semoga tambah banyak pengunjung, banyak orang yang tahu dan lebih melestarikan lingkungan. Wah, melestarikan lingkungan benar Ya, dan sekali. selain banyak pengunjungnya palingan lebih dirawat lagi, lebih dikelola lagi, Dengan baik ya. ya. Dan jangan sampai terjamah dengan orang-orang yang oknum lah. Oknum. Kayak contohnya kayak kita taruh buang sampah sembarangan. Oh iya. Ini by the way sampahnya udah dikumpulin kan? Udah dong. Kita kantongin tadi. Dikantongin. Buat tong sampah. Wah, tong sampah sendiri Ya dong. mudah-mudahan nih ada tempat-tempat lain nih kita ke depan tuh nggak gini aja tapi ada tempat-tempat lain. Ada tambahannya ya? Iya, benar. Teh, Lala mau jualan siko teh? Semenjak pembukaan lah. Oh, semenjak pembukaan ya. Iya. Rame tak rame? Ya biasanya kalau awal pembukaan mah alhamdulillah, tapi sekarang kan ada keadaan PPKM, corona. Nah, terus kan orang banyak takut divaksin, jadi kan banyak takut Divaksin. keluar ya kan ya. Iya divaksinnya tapi ya ancaman vaksin harus ada gitu ya kan. Nah, jadi keadaan kayak gitu lah kini banyak yang tutup kan. Nah, dulu sebelum ini kan baru Nah, tempat wisata Iya, baru. baru. Dulu sebelumnya apa teh, Raja teh? nah ada itu kan ada tempat wisata ada. Paling wisatanya ke situ pantai-pantai main dan Grand Talau ke kan ada. Dulu ante berjualan di mana dulu? Kalau Aduh, dulu, nggak ada. di rumah- Oh, di rumah tangga. ibu rumah tangga Nah, dulu. jadi semenjak ada Semenjak ada tempat wisata ini, Kiko barulah buka. baru Nah, buka. cari-cari tambahan Lumayan ada belanja. penghasilan ya. Nah. Itu nama Manggaleh di Siko dari orang mana teh? Ya, orang Siko saja. Oh, sekitar kampung-kampung Siko. Iya, kami sih saja. Kami sana. Banyak anak dulu orang pendatang. Ada harapan enggak untuk pemerintah atau untuk teman-teman perangkat desa? Itu warna yang ada- pengen ada- diungkapkan mah. Kau dapat kan tempat wisata ke Iko kan Iko gadang. Di Padang Pariaman kan pada umumnya kan orang Padang Pariaman lah tahu. Kau dapat bisa ada tempat wisata main anak-anak. Biar kan bolak-balik orang bisa main kemari. Kalau Iko kan hanya orang putar-putar. Jadi yang diceliannya hanya Iko saya ke pantai atau buah nipah. Tapi kalau untuk lebih baiknya kan ada wawasan untuk anak-anak, jadi anak-anak bermain. Jadi Ada perhatian lebih ya untuk tempat wisata. Tempat Biar wisata bisa jadi lebih hidup. rame, lebih hidup kondisinya Siko kan. Jadi kami pedagang, jadi semangat juga. Gitu. Sahabat desa ada yang tahu buah nipah tidak? Buah nipah umumnya tumbuh di sekitar rawa-rawa ya, rawa-rawa. Nah, buahnya ini nih. Mungkin yang belum pernah lihat dan saya pun juga baru tahu ini bisa dijadikan minuman. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini yang saya pegang adalah es buah nipah. Kalau dilihat bentuknya lumayan mirip sama kolang-kaling ya. Tapi ini rasanya lebih manis loh. Nah, ini katanya selain untuk es juga bisa dibikin kolak. Sahabat desa yang mau mencoba es atau kolak buah nipah, sahabat desa bisa ke Grand Talau Park. Sahabat desa, kita udah melihat-lihat wisata Grand Talau Park di Pariaman, Sumatera Barat. Nah, satu hal yang sangat saya ingat dari percakapan tadi yaitu kita dalam menggali potensi tidak boleh melupakan yang namanya melestarikan lingkungan. Itu juga yang saya akan kembali ingatkan kepada sahabat-sahabat desa di luar sana, jangan pernah lupa untuk tetap melestarikan lingkungan walaupun kita berusaha ingin menggali potensi di desa kita. Nah, kalau begitu sahabat desa harus ikutin terus Anjang Desa, Akademi Desa, bahwa kita bukan hanya mengunjungi desa-desa tetapi juga kita bisa belajar dari desa apapun itu maknanya.
entah itu pemberdayaan masyarakatnya, entah itu peningkatan kapasitas masyarakatnya, tapi kita bisa belajar apapun dari desa. Kalau gitu, ayo ke desa.